Teman-teman yang baik, bertemu dengan saya Dr. Rudolfo. Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kursus melukis daring 004. Ikuti videonya bersama saya. Nah, di sini kuas yang sudah ada di hadapan saya ini yang khusus banget untuk ngelukis pakai cat minyak itu sebetulnya adalah ini nih. Artemedia 950R White Taklon. Taklon adalah sebuah material yang dibuat dengan basis nilon. Jadi dia adalah derivatnya nilon. Jadi seperti nilon itu seperti tali untuk mancing ya. Benang untuk mancing ikan itu nilon. Atau benang kenur untuk main layangan itu nilon. Nah, ini adalah derivatnya nilon. Jadi dibuat dari nilon tapi dimodifikasi lagi sehingga dia menjadi lebih lembut, lebih fleksibel, dan dia juga tahan terhadap pelarut seperti ini misalnya. Jadi dia nggak akan rusak gitu ya. Nah, ini adalah taklon, white taklon. White taklon ini adalah jenis yang paling snappy ya. Snappy itu gini nih, kalau misalnya saya gini ya, nanti dia akan dia akan kembali lagi ke equilibriumnya gitu ya. Jadi dia lebih punya ini nih, daya lenting ya. Ini kalau dipakai ngelukis enak, jadi dia mentul-mentul gitu. Dan kalau misalnya dia ukurannya kecil seperti ini akan enak sekali untuk melukis detail, rinci-rinci tempat kita manuver yang harus hati-hati, bikin yang rumit-rumit. Nah, ini pakai yang ini nih enak banget. Jadi kuas yang diciptakan khusus untuk cat minyak yang ada di depan saya ini adalah yang ini nih, White Taklon ya. Tangkainya merah dan dia panjang. Tapi yang sering saya pakai, saya pribadi pakai justru yang kecil seperti ini nih, Artemedia 2700 Golden Taklon. Ini dia sebenarnya diciptakan untuk akrilik. Dan lagi nanti saya akan tunjukkan yang dibuat untuk cat air ya. Jadi ada untuk cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Itu nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Kuas Artemedia Golden Taklon seperti ini. Jadi dia masih bahannya taklon juga ya, tapi warnanya emas seperti ini. Jadi ini berbeda dengan White Taklon yang seperti ini, warnanya putih. Nah, ini favorit saya itu adalah ini. Tangkainya pendek. Saya itu lebih banyak kerja sambil duduk. Terus ngelihat foto acuan itu dari jarak dekat pakai layar handphone ya biasanya. Jadi saya lebih suka pakai yang tangkainya pendek karena nggak terlalu berat. Yang seperti ini, kalau misalnya dipakai sambil duduk, kalau menurut saya sih agak berat. Jadi ini biasanya cocoknya untuk pelukis yang melukis sambil berdiri dan melihat live model gitu. Jadi ini dipakai untuk manuver, sering maju mundur, sering ngelihat, bahkan dipakai untuk patokan ukuran. Nah, itu pakai yang tangkainya panjang atau disebutnya long handle ya, seperti ini. Kalau yang short handle, yang tangkai pendek seperti ini, saya sih ngerasa ringannya itu pas untuk ngelukis sambil duduk. Kalau misalnya mau pakai easel meja seperti yang tadi ya, itu enak gitu. Jadi dan dia itu lembut. Ini tingkat kelembutannya itu ada di bawah White Taklon. White Taklon itu lebih lenting. Kalau ini nggak terlalu lenting, lebih lembut gitu. Nah, jadi cara saya melukis memang tipis-tipis dan banyak blending. Kalaupun ada ngebloknya tuh kecil aja. Nah, itu saya pakai Golden Taklon seperti ini. Nah, tapi ada juga jenis kuas berikutnya, yaitu kuas untuk cat air ya, seperti ini. Di sini ada dari Artemedia B300R Mix Hair seperti ini, dan ada kuas premiumnya Artemedia yaitu dari seri Miguel. Nah, ini adalah kuas-kuas yang dibuat di Jepang, dibuat oleh vendor pembuat kuas dengan sertifikasi khusus untuk bikin kuas berkualitas tinggi. Nah, ini kalau menurut saya dari berbagai jenis kuas yang paling sophisticated itu sebetulnya adalah kuas untuk cat air ya. Jadi yang kualifikasinya paling tinggi itu cat air. Jadi kalau kita lihat kuas yang Miguel seperti ini dibuat secara khusus banget ya. Jadi dia memang sintetik si bulunya. Tapi kalau bulu ini dilihat
mikroskop, jadi kita bisa lihat dengan ukuran yang besar, dia nggak berbentuk seperti silinder gini ya, tapi dia berbentuk makin lama makin meruncing ke depan. Dan dia nggak lurus, tapi ada lengkungnya, seperti itu. Nah, lengkung ini ketika disusun semua menghadap ke dalam akan membuat sebuah bentuk round yang perfect gitu, semua mengarah ke dalam dan akhirnya menjadi runcing seperti tombak. Ini adalah bulunya. Anatominya seperti itu dari sananya ya, jadi bikinnya memang dirancang seperti itu. Dan kalau kita lihat pakai mikroskop, si bulunya itu, setiap bulunya itu dia ada kraternya, jadi nggak mulus, dia ada kawah-kawahnya seperti di bulan seperti itu. Itu fungsinya apa? Itu untuk menampung air lebih banyak, jadi air itu akan tersimpan lebih banyak. Dan selain itu bulunya juga dimagnetisasi, jadi artinya distimulasi dengan magnet. Dengan begitu dia akan bereaksi, bisa menahan air lebih banyak, dan ketika digunakan dia akan bisa melepaskan air secara gradual, nggak langsung bior semuanya keluar sekaligus gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah kualifikasi yang sangat tinggi untuk ukuran sebuah kuas gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kuas cat air bisa apa enggak dipakai untuk cat minyak? Jawabannya bisa. Tapi sesungguhnya kalau kita udah pakai yang jenis seperti ini, kebagusan terlalu tinggi spesifikasinya. Jadi sayang sebetulnya. Kalau untuk cat minyak pakai ini lebih cocok. Kalau Anda butuh yang lenting, kalau Anda butuh yang nggak terlalu lenting, bisa pakai yang Golden Taklon ya. Gitu. Ini terlalu bagus kalau untuk cat minyak. Beberapa dari Anda juga ada yang udah membeli mix hair yang seperti ini. Ini grade-nya ada di bawah Miguel ya, jadi nggak semahal Miguel. Tapi ya kalau mau dipakai masih nggak apa-apa juga. Dia lebih lembut sedikit ya daripada yang Golden Taklon. Yang ini tuh lebih lembut sedikit daripada yang Golden Taklon, masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya Anda merasa dia nanti terlalu lembut, mungkin bisa diganti pakai yang ini. Atau yang lebih lenting lagi, yaitu yang ini. Nah, jadi gitu ya, ada beberapa jenis kuas yang fungsinya memang beda-beda. Dari sananya itu memang dirancangnya untuk punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang akan kita pakai adalah dua jenis ini, White Taklon dan Golden Taklon. Kuas itu jenisnya ada macam-macam ya. Yang saya rekomendasikan untuk KMD adalah yang bentuknya round, seperti ini. Round ini seperti ini ya, jadi dia runcing seperti tombak. Ini saya rekomendasikan karena dia sangat versatile ya, jadi kalau misalnya kita mau ngisi daerah yang luas, itu bisa. Saya itu kalau ngajar itu selalu gini tuh, saya nggak pernah ngajarin murid saya untuk menarik garis panjang, itu nggak pernah, selalu pendek-pendek. Jadi kalau misalnya ada daerah luasnya segini, mau diisi pakai kuas seperti ini, itu nggak begini ngerjainnya, itu cuman jadi seperti nyulam gitu ya, gerakannya itu seperti itu. Bikin menarik garis panjang paling kalau bikin imprimatura, karena imprimatura kan emang agak gitu ya, ekspresif ya. Nah, ini. Tapi kalau udah mulai melukis, saya selalu buat gerakan melukis itu seperti mengarsir, jadi gini nih. Nah, kuas round seperti ini itu cukup versatile, jadi untuk cover daerah yang luas bisa, untuk daerah detail dia juga bisa. Tapi sebetulnya jenis kuas itu bukan cuma round. Yang paling banyak laku terjual sebetulnya adalah yang flat, short flat seperti ini, itu adalah yang laku terjual. Ini enak untuk bikin garis lurus. Jadi kalau kita lihat, ini kan atasnya lurus ya. Ini kalau kita giniin, nanti kita bikin garis lurus tuh enak banget nih. Kalau kita berusaha bikin garis lurus pakai ini, itu nanti ukuran tebal garis itu bisa kecil gede karena tergantung dari tekanan kita. Kalau kita neken dia jadi gede garisnya, kalau kita tarik dia jadi tipis gitu. Jadi tebal tipis nggak konsisten. Kalau ini bisa konsisten, kita giniin aja nih, set gitu ya. Nah, ini adalah jenis kuas yang sebetulnya paling banyak dipakai oleh para pelukis di seluruh dunia. Itu ada sekitar 60% kuas itu adalah yang short flat seperti ini gitu ya. Ini adalah kuas short flat dari Rembrandt, pure red sable. Jadi dari bulu asli sebetulnya. Tapi kalau misalnya cari yang dari
white taklon seperti ini dari Artemisia, ada juga yang short flat. Ada short flat, ada long flat, dan ini ada yang cukup unik ya. Ini disebut filbert. Filbert itu atau lidah kucing itu seperti flat, tapi bagian ininya, bagian ujungnya dia membulat seperti ini. Ini akan berguna untuk manuver di daerah-daerah tertentu yang melengkung. Yang melengkung itu enak dipakai untuk ini. Seperti ini gitu ya. Kalau kita pakai yang flat untuk manuver-manuver gitu suka agak susah. Biasanya flat itu kalau kita mau ngisi daerah yang agak besar dengan garis yang sedikit panjang, itu pakai yang flat itu enak. Tapi kalau saya sih, padahal lukisan saya itu agak besar ya, kayak 140 kali 140. Kuasnya ya kayak gini. Paling gede segede gini, saya sulam kayak diarsir dikit-dikit gitu ya. Jadi sabar sedikit, dinikmati gitu prosesnya. Itu pakai yang round itu sebetulnya udah cukup. Jadi untuk KMD, rekomendasi saya tetap yang round karena emang cara ngelukisnya seperti itu, diarsir atau disulam sedikit demi sedikit. Tapi kalau Anda mau beli yang lain dari bukan cuma yang round, Anda bisa beli yang short flat, bisa beli yang filbert juga. Ini filbertnya besar, biasanya kalau ini saya pakai untuk bikin langit. Kan langit gede. Tetap gerakannya itu seperti ngarsir, seperti nyulam, tapi kuasnya sebesar ini. Jadi shoot. Jadi garisnya itu kira-kira segini lah panjangnya. Jadi dari kiri ke kanan, habis itu gradasi turun ke bawah, itu saya arsir si catnya gitu. Pakai kuas filbert seperti ini enak nih. Jadi seperti itu ya. Round cukup. Kalau Anda mau beli untuk kekaryaan Anda di masa datang, nggak masalah. Beli yang short flat dan yang filbert itu oke.